Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Fitriulanda. Saya berasal dari kelas 12 F8 dan di sekolah SMA Negeri 1 Batangkapas. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas UH oleh Bu Messi Aryani, guru sosiologi di SMA Negeri 1 Batangkapas. Di zaman sekarang, hidup kita berubah karena adanya globalisasi dan digitalisasi. Namun, hal tersebut menyebabkan masalah-masalah sosial. Nah, pada video ini kita akan membahas kenapa sih itu bisa terjadi, bagaimana penyelesaiannya, dan apa bentuk masalahnya. Faktor-faktor penyebab masalah sosial di era globalisasi dan digitalisasi. Ada 4. Yang pertama yaitu perubahan nilai dan budaya. Perubahan nilai dan budaya adalah perubahan cara berlaku, bersikap, kebiasaan masyarakat yang berubah karena dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Contohnya, kebudayaan kita yang mulai hilang karena dipengaruhi budaya-budaya seperti budaya barat dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah bentuk perbedaan yang sangat signifikan antara si kaya dengan si miskin, di mana kesenjangan ini tidak hanya di bidang ekonomi saja, tapi di bidang pendidikan, di bidang pembangunan, di bidang kesehatan, nampak sekali jelas perbedaannya. Yang kemudian, kesenjangan ini bisa menyebabkan perilaku-perilaku menyimpang seperti perampokan, kemiskinan, pencurian, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kurangnya interaksi secara langsung. Kurangnya interaksi secara langsung ini disebabkan karena masyarakat lebih banyak memilih untuk berkomunikasi secara online dan lebih berkurang secara langsung. Contohnya saja ketika berkumpul, banyak dari masyarakat atau anak muda yang lebih memilih bermain game atau sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga menyebabkan sikap antisosial yang kemudian bisa memicu gangguan kesehatan mental atau stres. Yang keempat, yang terakhir, yaitunya kesulitan dalam mengupdate perkembangan zaman. Tidak semua orang bisa dapat mengikuti perkembangan zaman. Contohnya saja orang tua atau orang-orang yang jauh yang tidak tahu akses terhadap tersebut, sehingga mereka kesulitan terhadap perkembangan zaman. Seharusnya diberikan pelatihan dan penanganan agar semua orang dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah, tadi kita kan udah membahas faktor penyebab dari masalah yang terjadi di era globalisasi. Selanjutnya kita akan membahas bentuk masalah yang terjadi. Yang pertama yaitu sikap konsumtivisme. Konsumtivisme adalah sikap atau gaya hidup yang berlebih-lebihan yang lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhannya sendiri. Kenapa sih sikap ini bisa muncul? Sikap ini bisa muncul karena adanya kemudahan akses terhadap sesuatu. Contohnya ketika seseorang lagi di rumah tetapi bisa belanja, dan belanja itu melalui aplikasi online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kedua yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini adalah suatu perbedaan yang terjadi dalam suatu masyarakat di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Contohnya di suatu perkotaan seperti Jakarta, ada banyak sekali gedung-gedung tinggi, tetapi di balik gedung tinggi itu juga ada masyarakat yang tinggal di gubuk atau bahkan tidak layak lagi untuk dihuni. Kesenjangan sosial ini dapat menimbulkan perilaku-perilaku menyimpang seperti pembunuhan, kriminalitas, perampokan, dan lain sebagainya. Biasanya kesenjangan sosial ini bisa seperti kesenjangan pendidikan, kesenjangan pembangunan, kesenjangan dalam kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitunya neokolonialisme. Neokolonialisme ini adalah bentuk penjajahan yang baru yang dilakukan secara halus dan tidak nampak. Dahulu kita dijajah secara fisik, tetapi sekarang kita dijajah oleh produk-produk dari luar negeri. Contohnya saja di negara kita ini, Indonesia.
banyak sekali produk-produk dari luar yang mendominasi negara kita dibandingkan produk kita sendiri. Contohnya yaitu produk dari Jepang, produk dari Amerika, produk dari Cina yang mendominasi Indonesia pada saat ini. Yang keempat yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini biasanya terjadi karena perusahaan-perusahaan atau limbah-limbah pabrik dari perusahaan tersebut, di mana mereka membuangnya bisa saja ke sungai, ke tanah, atau limbah dari asap-asap pabrik tersebut yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan penyakit-penyakit seperti penyakit asma, TBC, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kejahatan siber. Kejahatan siber atau kejahatan dunia maya ini adalah kejahatan yang dilakukan secara online dan berada di dunia maya atau di media sosial. Contohnya yaitu pelecehan seksual di dunia maya, penyebaran hoaks, pencurian data, melakukan hack, dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk masalah yang terjadi di era globalisasi dan digitalisasi ini. Selanjutnya kita akan membahas solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang pertama yaitunya melakukan pemberdayaan ekonomi lokal. Bisa dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pemberdayaan industri kecil seperti UMKM agar mampu bersaing di era digital. Caranya yaitu mendukung produk lokal dibanding impor. Yang kedua, melakukan promosi produk lokal di media-media sosial atau platform sosial. Solusi yang kedua yaitunya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Masyarakat, terutamanya generasi muda atau Gen Z, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan dengan cara memberikan pelatihan atau kursus agar bisa mempersiapkan tenaga kerja yang terampil yang dapat bersaing di pasar global. Contohnya, pemerintah yang memberikan pelatihan gratis terhadap masyarakat atau siswa-siswa di sekolah. Yang ketiga, yaitunya menyaring budaya asing. Menyaring budaya asing ini adalah suatu sikap di mana kita mengambil sisi positif dari budaya-budaya asing yang masuk dan meninggalkan budaya-budaya negatif atau tidak sesuai dengan sikap atau perilaku atau pola hidup kita. Jadi contohnya sikap masyarakat Jepang yang rajin dan tidak suka buang sampah itu sepatutnya kita contoh, dan sikap-sikap seperti berpakaian bebas, pergaulan bebas itu tidak boleh kita contoh. Kita saring yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Yang keempat yaitunya melakukan perlindungan data. Pada kejahatan siber dunia maya ini semakin marak pada saat ini. Tentunya kita perlu melakukan perlindungan data kita agar data kita aman. Cara yang pertama yaitunya melakukan mengganti password secara berkala. Yang kedua, hati-hati dalam mengklik sesuatu agar data kita tidak diambil atau disalahgunakan. Yang ketiga itu memasang virus, dan yang keempat tidak mengunduh software sembarangan atau tidak dikenal. Solusi selanjutnya yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, di mana yaitu pemerintah memberikan perlindungan sosial dan jaminan kerja. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan atau layanan umum. Yang keempat, membangun perekonomian di berbagai sektor. Dan yang kelima, meningkatkan layanan kesehatan. Oke, segitu dulu solusi dari permasalahan sosial akibat di era globalisasi dan digitalisasi ini. Zaman globalisasi dan digitalisasi adalah peluang, tapi juga tantangan. Yuk kita jadi bagian dari perubahan positif. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.